Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas review sebuah rumah baru. Rumah ini luasnya kurang lebih sekitar 180 meter persegi tanahnya, jadi hampir full bangunan. Akan kita lihat review kenapa rumah ini cocok dan ideal untuk teman-teman bisa jadikan sebuah contoh. Mari kita lihat. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Rumah ya, kita berbicara tentang rumah. Pertama yang harus diperhatikan adalah lokasinya. Lokasi dari rumah ini itu sangat strategis, di mana sangat dekat dengan pusat kota, masih terletak di pinggir jalan besar. Lokasi yang bagus ini jarak dari stasiun utama di Kota Purwokerto itu hanya 3-5 menit dari rumah ini. Jadi sangat dekat. Kemudian kalau kita menuju ke alun-alun kota, dan juga mall terbesar di Purwokerto, itu jaraknya kurang lebih juga sekitar 5-7 menit dari sini. Jadi lokasi ini sangat prime sekali, sangat ideal sekali buat rumah tinggal. Dan juga selain dekat dengan pusat kota, jalan di depan rumah ini juga jalannya sudah hot mix ya, jalannya cukup lebar, itu sekitar 6 meter ya. Dan juga jalan ini dilalui oleh transportasi umum, teman-teman. Dilalui oleh bus Trans Jateng atau Trans Banyumas. Jadi memang sangat nyaman sekali ya, ketika kita memang bisa mau menggunakan selain kendaraan kita pribadi, kita juga bisa menggunakan fasilitas umum jika teman-teman menghendaki. Jadi memang memilih lokasi rumah ini sangat-sangat penting sekali, teman-teman ya, masalah transportasi dan juga masalah kedekatan dengan pusat-pusat perkotaan. Jadi ada lagi di Wijaya Kusuma. Dari sini kurang lebih jaraknya kurang lebih juga sekitar 5 menit. Sangat ideal nih teman-teman ya. Lokasi dari rumah ini itu memang menurut saya sangat-sangat baik sekali. Cukup tenang tapi cukup dekat dengan pusat keramaian. Jadi memang sangat ideal lokasinya buat sebuah rumah. Yang kedua, kelebihan dari rumah ini memiliki garasi yang cukup lebar, bisa untuk 2 mobil ya teman-teman ya. Jadi memang area carport depan kita sudah buat tata menggunakan keramik yang memang teksturnya itu ideal. Jadi tekstur yang tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Jadi sangat ideal buat carport di rumah. Untuk sebelah dalam kita menggunakan keramik yang memang halus, glossy. Juga cukup untuk mobil keluarga ya. Dari Avanza, Kijang, sampai Alphard pun masih bisa masuk. Jadi sangat ideal teman-teman. Jadi depan buat city car bisa, dalam buat family car itu bisa. Dan juga jalan yang lebar itu memudahkan orang untuk parkir masuk ke dalam rumah. Di depan rumah ini ya, kita juga sudah memasang rumput sintetis teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi rumput ini salah satu bagian yang penting sekali buat teman-teman ketika punya hunian yang nyaman. Teman-teman butuh penghijauan ya. Nah, ini kita menggunakan rumput sintetis. Kenapa rumput sintetis? Karena kita tahu keluarga modern zaman sekarang kadang waktunya sangat terbatas. Untuk merawat taman ya itu sangat terbatas waktunya. Jadi kita gunakan rumput sintetis di mana fungsinya mirip sebagai penghijauan supaya rumah terlihat tropis, supaya rumah terlihat hijau, tapi tanpa perawatan teman-teman. Nah, di sini letak keunggulannya. Jadi kita gunakan rumput sintetis di halaman depan rumah, sehingga ketika orang masuk langsung merasakan segarnya suatu rumah. Wah, rumputnya sangat hijau, rumputnya sangat tertata, sangat rapi. Jadi memang kita kombinasi antara warna keramik dengan rumput sintetis itu menjadi satu kesatuan yang memang membuat rumah terlihat cantik, tropis dan juga modern. Kami juga sudah lengkapi rumah ini dengan teknologi yaitu solar panel ya. Solar panel untuk apa? Untuk penerangan luar rumah. Jadi untuk carport ini, untuk teras depan kita sudah menggunakan lampu yang tenaganya dari tenaga surya. Jadi teman-teman sangat praktis. Jadi tenaga surya ini akan menyala ketika sore hari teman-teman. Sore, malam hari lampu ini otomatis menyala. Jadi kita tidak repot-repot untuk nyalain lampu depan rumah, otomatis akan menyala. Dan juga tanpa memakan sedikit pun biaya, karena semua full dari solar system. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa lampu, titik lampu itu semua tenaganya dari tenaga surya. Jadi memang kita buat seefisien mungkin ya, semodern mungkin supaya nyaman pengguna yang akan menggunakan rumah ini. Oke, kita di rumah ini juga menggunakan keramik, yaitu keramik yang memang cuttingnya cutting granit teman-teman. Jadi selain penampilannya bagus, pemasangannya juga terlihat rapi. Mari kita masuk. Oke, kita masuk ke bagian awal dari suatu rumah, yaitu ruang tamu ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa rumah ini sudah dilengkapi dengan keramik lantai granit cutting size ya. Jadi
motif White Carrara di rumah ini itu saya sudah menggunakan teknologi loop ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat bahwa motif dari granit atau lantai rumah ini semuanya itu nyambung. Jadi walaupun motifnya White Carrara, yang seringannya teman-teman bisa lihat mungkin di banyak tempat motifnya seringnya acak. Tapi kita sudah pilih di rumah ini itu menggunakan motif yang teknologi loop ya. Jadi continuous. Jadi tidak ada motif yang terpotong. Nah, untuk ruangan awal ini merupakan ruang tamu yang bisa memuat 4-6 orang. Jadi ruang tamunya teman-teman bisa lihat ya, cukup luas. Jadi kita bisa menggunakan sofa. Di sini mungkin sofa isi 2, ya. Di sini mungkin bisa sofa isi 3-4 orang. Jadi memang cukup ideal ruang tamunya teman-teman. Oke, sekarang kita berada di ruangan utama rumah, yaitu nanti ini bisa digunakan untuk living room, ya, dining room, dan juga untuk kitchen di sana, di belakang. Jadi memang konsepnya ini satu kesatuan, jadi ruang tengahnya ini cukup lebar, dengan warna rumah yang memang kita buat all white, semua putih, kesan luas dari ruang utama ini sangat terlihat teman-teman. Jadi pentingnya mengkombinasi warna yang tepat untuk sebuah rumah itu sangat penting teman-teman. Jadi antara lantai, bentuk plafon, dan juga warna ini sangat mempengaruhi sekali. Jadi ruangan keluarga ya rencana akan kita beri nanti bisa buat ruang keluarga di sini. Cukup mungkin untuk 3-4 orang sofanya. Dan juga di sini kita bisa gunakan untuk ruangan makan, meja makan. Di sebelah sini bisa digunakan untuk kitchen set nantinya. Jadi memang all in one ya, untuk dining room, living room, dan kitchen set itu akan menjadi satu ruangan. Jadi memang sangat ideal untuk aktivitas keluarga ya teman-teman. Untuk makan, untuk bersantai, untuk memasak itu bisa menjadi satu kesatuan. Dari ruangan utama di rumah, kemudian kita bisa menuju ke taman belakang teman-teman. Jadi kita menggunakan pintu sliding besar, di mana fungsinya adalah untuk membuat cahaya dan udara itu bisa masuk dengan volume yang besar ke dalam rumah. Ya, jadi sangat nyaman sekali rumah ini ya. Kita teman-teman bisa lihat bahwa ketika openingnya besar di suatu rumah, itu flow udaranya itu sangat nyaman. Kita bisa dari sambil makan, bisa melihat ke belakang, ke taman belakang, ya, bisa melihat ke taman depan. Jadi memang flow activity sangat nyaman ketika kita punya opening luar dan juga taman dalam. Mari kita lihat. Oke, ini taman belakang teman-teman ya. Jadi di sini sangat nyaman, udaranya sangat enak sekali ya. Saya di sini itu silir ya, bahasa Jawanya itu silir ya. Anginnya besar. Taman di belakang ini juga kita gunakan rumput sintetis teman-teman sama. Kenapa rumput sintetis? Yaitu free maintenance. Tampak hijaunya dapet, tampak segernya dapet, tapi benar-benar free maintenance. Jadi kita bisa menikmati kehijauan, indahnya rumput tanpa capek-capek merawat. Nah di sini kita juga tembok kita buat cantik, sengaja kita gunakan profil supaya tampaknya rumah ini mewah. Penting sekali teman-teman ya, rumah ini tadi setelah kita tahu bagian depan itu ada taman, bagian dalamnya juga cukup luas untuk activity, bagian belakangnya tamannya juga cukup luas teman-teman. Jadi kita bisa buat bersantai di sini, buat barbecue, buat berkumpul bersama keluarga, ini sangat ideal. Nah di daerah samping sana juga kita bisa buat gazebo sebenarnya. Jadi nanti untuk bersantai, untuk beraktivitas di sini, buat anak-anak bermain, misalnya punya keluarga yang punya anak-anak kecil, untuk main indoor, untuk main bola, itu sangat ideal sekali teman-teman. Jadi memang kita sudah rancang rumah ini supaya nyaman digunakan untuk sebuah keluarga. Karena udaranya bagus, activity-nya bagus ya. Kita sudah rancang sedemikian rupa supaya free maintenance, sehingga pengguna rumah ini pasti akan kerasan teman-teman. Nah, kita sudah rancang ya semua ini karena kita membayangkan benar-benar ketika kita mau tinggal di sini kenyamanannya harus sebaik mungkin. Makanya kita rancang rumah ini memang sudah sangat ideal teman-teman. Oke, di taman ini kami juga lengkapi dengan kanopi ya, kanopi kaca. Dimana kenapa kita menggunakan kanopi kaca? Jadi kanopi kaca ini salah satu kelebihannya yaitu transparansi atau tingkat pencahayaan untuk dalam rumah itu sangat tinggi. Kita gunakan kacanya juga kaca jenis khusus yaitu kaca es, dimana terangnya bisa masuk tapi panasnya cukup tertahan. Jadi cukup redup tapi cahayanya masih masuk secara maksimal ke dalam rumah. Jadi memang kanopi ini untuk melindungi ya selasar di belakang rumah, sehingga ketika ada anak-anak beraktivitas atau kita lalu-lalang di sini itu lantainya itu tidak basah, lantainya kering. Dan kita juga gunakan bahan lantainya juga khusus untuk outdoor ya, sehingga memang
tidak licin ketika itu memang akan basah ya. Jadi teman-teman bisa lihat mungkin link untuk pemilihan lantai di link di atas ini. Oke, sekarang kita masuk ke kamar utama dari rumah ini ya. Ukuran yang cukup lumayan lebar ya, kurang lebih sekitar 4 kali 4,5, dimana ruangan ini kotak ya, jadi kita cukup ideal untuk memberikan posisi-posisi ranjang, lemari, TV itu memang kita sudah rancang supaya nyaman untuk digunakan. Dan juga di sini untuk ruangan utama kita punya openingnya besar, jendela yang besar, jendela sliding besar, di mana penerangan dan juga udara, angin itu sangat nyaman. Kita bisa lihat di sini. Jadi ketika kita membutuhkan udara, ruangan di kamar utama ini sangat nyaman teman-teman. Jadi bukaannya besar, ya udaranya besar. Jadi kenyamanannya sangat tinggi, ya. Semi villa ya. Jadi kita punya kamar di sini, kita bisa nonton TV dengan TV besar di sini. Kita punya taman langsung di sebelah kiri, kita bisa lihat, ya. Dan juga kita punya kamar mandi dalam teman-teman buat kamar utama. Kamar mandi yang memang udah kita rancang sudah ideal. Jadi wastafel, kloset, shower ya, untuk kamar mandi zaman sekarang itu sudah kita buat compact namun sangat fungsional. Jadi memang sudah nyaman sekali nih. Di rumah ini ada kamar utama satu dan juga ada 2 kamar lagi, non kamar mandi tapi ukurannya juga compact ya. Jadi cocok buat kamar anak maupun kamar ketiga. Jadi cukup ideal buat suatu keluarga. Oke, kita tiba di kamar mandi dari kamar utama yang cukup compact, yaitu ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2,5 ini teman-teman. Jadi tidak terlalu besar, tapi susunan dan tatanannya itu sangat compact dan ideal. Jadi dari awal ya, di sini ada wastafel ya, teman-teman bisa lihat. Wastafel berukuran medium ya, dengan keran yang sudah stainless steel, jadi memang sangat tahan. Jadi wastafel yang ukurannya cukup besar. Kemudian ada kloset di sini yang memang buat duduk itu posisinya nyaman dan longgar. Kemudian di sini ada shower multifungsi ya, yang standar ke hotel bintang. Jadi ada head shower ya untuk kita mandi ya normal. Kemudian hand shower jika kita mau duduk, kita sudah bisa duduk di kloset di sini. Kemudian kita bisa beraktivitas menggunakan hand shower, teman-teman. Jadi udah 2 fungsi, kemudian 3 fungsi adalah untuk bisa untuk penampungan air di bawah atau bisa untuk cuci kaki ya. Jadi 3 fungsi ini memang standar yang cukup ideal untuk suatu shower, dan bahannya kita menggunakan bahan aluminium yang tahan karat. Jadinya memang free maintenance teman-teman. Jadi fungsi dari kamar mandi yang compact ini ukurannya 1,5 ya. Jadi lebarnya itu cukup buat orang lewat, kemudian buat fungsional di sini itu masih sangat nyaman dan ideal. Jadi buat teman-teman yang mau buat kamar mandi compact, ukuran ini sangat oke ya teman-teman, 1,5 kali 2,5 ya. Jadi untuk 3 bagian, lebarnya juga sangat nyaman. Kemudian untuk dinding nih teman-teman, dinding kita menggunakan motif white Carrara, di mana motif white Carrara ini kita menggunakan teknologi yang loop atau continuous ya. Jadi tidak ada motif yang terputus teman-teman. Semua motif dari semua piece, semua dinding ini semua sambung semua tanpa terputus. Jadi kebanyakan motif white Carrara ini di banyak produk seringannya itu random. Jadi motifnya seringannya itu terputus-putus. Kalau ini kita menggunakan motif yang sudah memang continuous loop. Jadi tidak ada yang terputus sama sekali. Jadi dilihat itu kelihatan lebih rapi, lebih nyambung, lebih mewah. Oke, selain kondisi rumah yang sudah ideal, jadi taman depan, taman belakang, penataan ruang sudah ideal, teman-teman jangan lupakan satu hal yang sangat penting untuk sebuah rumah, yaitu interior ya. Jadi interior ini sangat penting untuk kita nyaman gunakan sebuah rumah ya. Tadi petakannya sudah oke, penataannya sudah oke, luasnya sudah oke, sudah cukup ideal. Sekarang kita main ke daerah interior. Bagaimana penataan interiornya? Supaya rumah yang sudah ideal ini ketika digunakan benar-benar nyaman. Jadi teman-teman, kita juga karena dari M Arsitek kita juga memikirkan all out ya, luar dalam. Jadi kita juga tidak meninggalkan bagian interior dari rumah ini. Jadi kita akan rancang interior dari rumah ini seperti ini. Oke, itu tadi teman-teman. Setelah teman-teman tahu eksterior dan interior dari rumah ini ya, jika teman-teman punya cita-cita, punya impian untuk memiliki sebuah rumah yang 1 lantai,
namun penataannya ideal, volumenya ideal, bentuknya ideal, teman-teman bisa jadikan rumah ini sebagai referensi. Luas rumah ini saya tadi sudah sampaikan di depan, kurang lebih 180 meter, dengan volume bangunan kurang lebih 120-130 meter. Jadi tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil, cukup ideal menurut saya. Rumah yang compact untuk keluarga kecil maupun keluarga yang menengah dengan 1 anak, 2 anak, rumah ini masih sangat ideal. Karena garasi mobil juga sudah tersedia, kamar jumlahnya 3, ya, dapur sudah tersedia, living room oke, ruang tamu juga oke. Jadi sangat cocok sekali teman-teman buat tinggal suatu keluarga muda maupun keluarga yang dengan 2 anak. Seperti itu teman-teman, jika teman-teman suka dengan video kali ini, bisa klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa!